warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Study Cube. Kali ini kita akan membahas mengenai materi yaitu koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, materi ini biasanya berada pada bab trigonometri. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama kita akan mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini tentu dari mulai sejak SD, SMP, ya sekolah menengah dasar itu sudah bahas mengenai koordinat kartesius ini. Nah, koordinat kartesius merupakan sebuah titik yang digambarkan pada sumbu X dan sumbu Y, biasanya dengan dituliskan P, X, Y. Istilah kartesius sendiri ditemukan oleh ahli matematika dari Prancis bernama René Descartes. Nah, selanjutnya koordinat kartesius itu juga bisa digunakan pada dimensi yang lebih tinggi. Artinya tidak hanya ada sumbu X dan sumbu Y, terdapat juga yaitu sumbu Z. Nah, koordinat kartesius digunakan pada gambar atau denah. Gambar denah atau peta dalam bidang penerbangan agar pesawat tidak saling bertabrakan dengan pesawat yang lain. Nah, jadi ternyata dipakai juga dalam sistem pengkoordinatan sebuah pesawat gitu ya, lokasi sebuah pesawat. Kalau dilihat pada gambar di sini, ya ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Gitu. Selanjutnya ini contohnya, misalkan sebuah titik pada diagram kartesius yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana yang disebutkan terlebih dahulu di sini adalah X dan Y. Kita mempunyai titik A koordinatnya X, Y. Contoh lain kita punya sebuah titik, nah dengan koordinat berarti 3,2. Titik yang lain koordinatnya negatif 2,2. Selanjutnya kita akan bahas mengenai koordinat kutub. Koordinat kutub atau mempunyai nama lain koordinat polar merupakan sistem koordinat dua dimensi, di mana titik bidang ditentukan dari jarak titik yang sudah ditetapkan dan besar sudut yang ditentukan. Nah, dari arah yang sudah ditetapkan pula. Artinya di sini hanya ada jarak dan sudut gitu ya, jarak dan sudut pada koordinat kutub ini. Nah, koordinat kutub ini dari abad ke-8 Masehi penggunaannya digunakan untuk menghitung arah dan jarak kiblat dari seluruh penjuru bumi. Nah, seperti yang kita lihat di gambar bahwa sebuah titik berwarna kuning yaitu negara Indonesia, kemudian titik berwarna merah ada Ka'bahnya, di mana terdapat bentuk atau terdapat sudut yang dibentuknya yaitu sudut K ya, dengan jarak yang dikasih checklist warna hijau itu adalah R-nya gitu kan. Jarak dari Indonesia ke Ka'bahnya. Nah, ini merupakan bentuk daripada koordinat kutub gitu ya, di mana terdapat sudut theta yang dibentuknya dan jarak dari titik pusat 0,0 ke suatu titik P, di mana nanti koordinatnya itu akan menjadi R, theta. R adalah panjang jari-jarinya, theta adalah sudutnya. Contoh misalkan di sini terdapat sebuah sudut yang dibentuk oleh garis, yaitu sebesar 30 derajat dan memiliki panjang R atau jari-jarinya itu 2/2. Maka dapat kita tuliskan koordinat kutubnya itu adalah 2/2,30 derajat. Nah, ini merupakan tahap selanjutnya daripada hubungan dari koordinat kartesius dan koordinat kutub. Kita akan coba mengubah dari kartesius ke dalam koordinat kutub. Langkahnya terdapat dua langkah. Langkah pertama yaitu tentukan dulu nilai R, di mana nilai R itu adalah akar kuadrat daripada X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, X ini tentu saja tadi koordinat kartesiusnya. Langkah kedua yaitu gunakan perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, atau tangen. Nah, misalkan terdapat sebuah titik. Nah, titiknya sebagai berikut dengan koordinat 3,3/3, artinya X-nya 3, Y-nya 3/3. Ubahlah ke dalam koordinat kutub. Seperti tadi, langkah pertama kita menentukan R. R berarti akar kuadrat daripada X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti 3 kuadrat ditambah 3/3 kuadrat. Kita dapatkan R-nya sama dengan 6. Langkah kedua kita gunakan perbandingan trigonometri. Ingat bahwa nilai kosinus itu selama sudut yang dibentuknya itu di kuadran 1 berarti X per R gitu ya. Berarti nilai X-nya itu adalah panjang daripada titik pusat terhadap titik kartesiusnya.
X-nya itu berarti 3 per R. R-nya yang sudah kita cari tadi, 6. Berarti 3 per 6 atau kita sederhanakan menjadi setengah. Nilai cos berapa di kuadran 1 yang nilainya itu setengah? Nah, berarti 60 derajat. Jadi kesimpulannya, kita punya alfanya adalah, di sini harusnya 60 derajat ya. Kemudian R-nya adalah 6. Jadi koordinatnya di sini adalah 6,60 derajat harusnya ya, itu digambar. Oke, lanjut kita pengubahan kutub ke kartesius. Berarti dibalikan sekarang. Langkahnya itu gunakan perbandingan trigonometri saja. Untuk mencari nilai X yaitu rumuskan dengan R dikalikan cos alpha. Untuk mencari nilai Y yaitu rumuskan R dikalikan sin alpha. Nah, misalkan contohnya yaitu terdapat titik kutub dengan koordinat 6,60 derajat. Artinya R-nya ini 6, alfanya ini 60 derajat. Ubahlah ke dalam koordinat kartesius. Nah, pertama berarti menentukan X. Ingat tadi X rumusnya itu adalah R dikalikan cos alpha. Berarti karena R-nya 6, alfanya 60, 6 dikalikan cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah. Berarti 6 kali setengah adalah 3. Nah, maka koordinat titik X-nya itu adalah 3 di kartesius. Langkah kedua adalah menentukan nilai Y. Menentukan nilai Y yaitu menggunakan rumus R dikalikan sin alpha. Ingat bahwa tadi R-nya adalah 6, alfanya adalah 60 derajat. Berarti sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. 6 dikalikan setengah akar 3 berarti 3 akar 3. Nah, jadi kesimpulannya kita dapat koordinat kartesiusnya itu adalah 3,3 akar 3. Nah, ini merupakan latihan, boleh diselesaikan atau dicoba oleh kalian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.